Sahabat, pernahkah Anda merasakan pahitnya dihina karena suatu keadaan? Ketika Anda sudah berusaha sekuat tenaga, namun tetap saja tidak dihargai, dianggap gagal, bahkan tidak diakui keberadaannya. Setiap malam, Anda termenung, memikirkan hutang ratusan juta yang belum lunas, kebutuhan yang terus bertambah, dan hati yang mulai gelisah. Di saat hati hampir putus asa, Allah berikan jalan keluar yang tidak memerlukan modal sama sekali, yaitu sebuah amalan sholawat yang sudah lama diajarkan para ulama. Diwariskan dari generasi ke generasi, ringan di lisan namun besar pahalanya di sisi Allah, dan mampu mengundang pertolongan Allah dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, yang maha membukakan pintu rizki, dan maha yang menolong hambanya di waktu yang paling tepat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang mengajarkan kita untuk bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Sahabatku, tenangkan hati sejenak, percayalah setiap persoalan, setiap kegelisahan, setiap kebutuhan, semuanya kembali kepada Allah. Dialah sumber segala pertolongan dan sumber kelapangan hidup. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, mari kita mulai dengan sesuatu yang penuh keberkahan. Silahkan tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga tulisan itu menjadi sebab turunnya rahmat, bertambahnya ketenangan, dan menjadi jalan kita untuk meraih syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Dan jangan lupa tuliskan doa dan harapan Anda, apapun yang sedang Anda perjuangkan, apapun yang sedang Anda mohonkan, minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa saling mengaminkan, saling mendoakan, dan Allah kabulkan doa-doa terbaik kita semua. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, saya mengerti tidak sedikit di antara kita ada yang sedang memikul beban hidup yang begitu berat, rejeki yang seret, hutang yang menumpuk, penghasilan yang tak kunjung stabil, membuat hati gelisah setiap hari. Mungkin ada yang sering diremehkan, hanya karena tidak punya apa-apa, bahkan kadang dianggap tidak berguna. Ada yang merasa malu pada keluarga, bingung harus menjelaskan apa, ketika semuanya terasa semakin menekan. Dan ada di antara kita yang merasa hidup ini berjalan tanpa arah dan tujuan. Sahabatku, hidup yang sulit bukan berarti Allah tidak menyayangi kita. Kadang Allah sedang mengajari kita cara untuk bersabar, karena di balik itu semua ada hikmah besar yang sedang menunggu. Sahabatku, izinkan saya menceritakan sebuah kisah inspiratif, kisah tentang seorang pemuda bernama Farhan. Hidupnya serba kekurangan. Ia terlilit hutang sebanyak 500 juta rupiah, jumlah yang setiap kali diingat membuat dadanya sesak dan langkahnya terasa semakin berat. Bukan hanya soal hutang, tetapi cemoohan yang ia terima membuat luka di hatinya jauh lebih dalam. Mertua meragukannya, tetangga merendahkannya, dan sebagian orang bahkan menganggapnya tidak berguna. Sampai pada suatu malam, ketika ia tidak tahu harus mencari jalan kemana lagi, ia mendengar sebuah kajian tentang keutamaan sholawat Jibril yang dibaca sebanyak 1000 kali, tentang bagaimana sholawat menjadi wasilah turunnya rahmat, kelapangan hidup, dan pertolongan dari Allah. Malam itu dengan hati yang pasrah, ia mulai membaca sholawat Jibril sebanyak 1000 kali setiap malam. Ia membaca dengan penuh harap, penuh linangan air mata, dan penuh keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dan pada hari ke-9, pintu rizki mulai terbuka. Tanpa ia duga, tiba-tiba Allah datangkan seorang pengusaha yang menawarkan pekerjaan untuk mengelola semua usaha peternakan sapi di daerah Jawa Tengah. Peluang yang sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Seiring berjalannya waktu, keuntungan mulai mengalir, dan hutang 500 juta mulai terlunasi satu persatu atas izin Allah.
Sejak saat itu, Farhan sangat yakin dengan keberkahan sholawat yang ia amalkan, dan yakin bahwa Allah mendengar doanya dan melihat usahanya. Sahabat, tentu saja kita tidak bisa memastikan hasilnya akan selalu sama, tapi yakinlah bahwa hanya Allah yang mampu merubah keadaan siapa saja, bagi mereka yang mau bersandar hanya kepada Allah dengan hati yang tulus, yakin, dan penuh harap. Agar kita tidak salah memahami, mari kita kembali kepada penjelasan yang lebih syar'i. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sebuah perintah mulia yang menjadi jalan turunnya rahmat, ampunan, dan keberkahan. Ketika seseorang berselawat 1 kali kepada Nabi, maka Allah membalasnya dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah bukan hanya ketenangan hati, tetapi juga kelapangan rezeki, kemudahan urusan, dan perlindungan dari berbagai kesulitan hidup. Dan lafaz bacaan salawat Jibril adalah Sallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Walaupun bacaannya pendek, namun para ulama menyebutnya sebagai salawat yang memiliki khasiat luar biasa, karena ia dinisbatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang membawa wahyu dan pembawa kabar gembira bagi para nabi. Sholawat Jibril adalah amalan yang penuh keberkahan, jika dibaca dengan keyakinan, adab yang baik, dan hati yang benar-benar berharap kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh tekanan seperti hari ini, di mana banyak orang cemas memikirkan rezeki, keluarga, kesehatan, dan masa depan, salawat adalah penenang terbaik. Karena siapapun yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Keutamaan bersalawat ini sungguh luas manfaatnya, dan tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim nomor 408. Para ulama besar seperti Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi menganjurkan memperbanyak salawat sebagai bentuk tawassul yang dibenarkan, sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu kebaikan, termasuk pintu rezeki. Jika kita ingin mengamalkan salawat Jibril sebagai wasilah memohon pertolongan dalam segala urusan kita, ada beberapa adab dan cara yang patut kita perhatikan agar sesuai syariat. Silahkan disimak, bila perlu dicatat, agar tidak terjadi kekeliruan. Yang pertama tentang waktu yang paling baik. Amalan ini bisa dibaca setelah sholat Isya, ketika suasana mulai tenang, atau di sepertiga malam terakhir, setelah sholat tahajud, saat doa-doa lebih mudah diijabah, saat hati lebih jernih dan pikiran lebih khusyuk. Yang kedua, adab ketika membaca. Sebelum memulai membaca sholawat Jibril, sebaiknya diawali dengan zikir yang biasa kita baca, misalnya seperti bacaan istighfar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Setelah itu baru baca sholawat Jibril, dan usahakan masih dalam keadaan suci, duduk tenang menghadap kiblat, ucapkan perlahan tidak tergesa-gesa, dan yang paling penting hadirkan cinta, kerinduan, serta penghormatan kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW. Yang ketiga, jumlah bacaannya. Sholawat Jibril dibaca sebanyak 1000 kali setiap malam. Boleh bertahap dan berpindah tempat, misalnya sebagian di ruang tamu, sebagian di kamar pribadi. Namun lebih utama jika mampu dilakukan sekaligus sampai 1000 kali, dengan niat mendapatkan keberkahan sholawat, memohon kemudahan melunasi hutang, memohon kelapangan rezeki,
dan memohon pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, bacaannya sangat sederhana. Cukup membaca Sallallahu ala Muhammad. Artinya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Ucapkan dengan lembut, ulangi dengan tenang, dan biarkan hati menyertainya. Dan yang kelima, jangan lupakan ikhtiar nyata. Sholawat harus dibarengi usaha. Tetaplah bekerja keras demi keluarga, menjaga sholat 5 waktu, jauhi segala bentuk riba, jauhi maksiat, pegang teguh kejujuran dalam usaha, buat rencana pembayaran hutang sedikit demi sedikit, dan terus mencari peluang rezeki yang halal. Jangan hanya menunggu keajaiban tanpa usaha. Ingatlah sahabatku, sholawat bukan jimat kekayaan. Ia adalah wasilah jalan pembuka keberkahan, yang mengundang pertolongan Allah. Bukan pengganti kerja keras, melainkan harus berjalan berdampingan. Di titik inilah kita memahami bahwa setiap ikhtiar yang kita lakukan akan selalu kembali kepada satu hal, ketakwaan kita kepada Allah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling kaya, tetapi tentang siapa yang paling bertakwa dan dekat dengan Tuhannya. Jika kita memperbanyak sholawat, Allah lembutkan hati kita, Allah dekatkan pertolongannya, dan Allah mudahkan semua urusan kita yang selama ini terasa buntu. Maka mari kita tundukkan hati, kita pasrahkan diri, sembari memohon kepada Allah dengan penuh harap. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, bersihkan hati kami dari segala prasangka buruk, dan tenangkan jiwa kami. Bebaskan saudara-saudara kami dari hutang yang menekan hidup mereka, mudahkan segala usaha mereka, berkahi langkah hidup mereka, dan angkat derajat hidup kami atas ridha-Mu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Bila ada kekeliruan, itu datang dari diri saya sebagai hambanya, dan bila ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.